Deddy Mulyadi. Kalau anda serius mau perang, jangan gunakan masyarakat. Ayo kita janjian saja. Hari apa, tanggal berapa, jam berapa, tempatnya di mana. Anda yang tetepin, kita akan datang. Takbir. Saya mau tanya umat Islam, siap hadir? Siap duel 1 lawan 1? Siap tangan kosong? Siap pakai golok? Siap pakai parang? Siap pakai basoka? Siap pakai AK? Silakan Deddy Mulyadi tetepin. Enggak, kita nggak bakal mundur. Kami sudah pengalaman perang di Ambon, di Poso, dan di berbagai negeri. Kita mau tahu baliknya Deddy perang sampai di mana, saudara. Datang nih makhluk namanya Deddy. Bukan yang benar makhluk. Makhluk bukan. Makhluk bukan. Makhluknya ini makhluk. Datang nih makhluk jadi bupati di Purwakarta, saudara. Pesantren ini beberapa tahun terakhir mau diganggu, mau diganggu, saudara. Tuh, jangan aneh-aneh. Kita bongkar ini bukan karena didesak mereka, enggak. Kita bongkar ini karena ini melanggar undang-undang 6. Peringatan sudah, Pak? Sudah, melakukan peringatan, kemudian pemanggilan, diminta bongkar sendiri sudah. Ya, dan tetapi rencananya akan membongkar sendiri yang di luar ketentuan. Udah, karena tidak dibongkar sendiri, perintah saya bongkar mulai hari ini. Ya. Takbir, Allahu Akbar. Nah, dari situlah saudara muncul pemikiran para ajengan, para kiai yang disampaikan oleh ajengan Muhammad Zain datang ke Jakarta. Saat itu saya belum bikin pesantren di Megamendung, belum. Nah, ketika itu tahun 2011-an itu Pak Kiai, 2010-2011. Saya mulai bangun pesantren 2013. Nah, jadi akhirnya para kiai datang, saya setuju saudara. Tapi kita buat tidak malam tahun barunya. Dan alhamdulillah ketika itu Bupati ikut mendukung. Bahkan ketika itu Pak Kiai setiap tahun Pak Bupati hadir ikut mendukung kegiatan ini, saudara. Ketika itu tahu Bupati yang sekarang, apalagi Gubernur yang sekarang. Nah, nggak tahu dah tuh urusannya. Hati-hati aja Jawa Barat jadi kabupaten atau provinsi berhala, hati-hati. Ayo semuanya nih, hati-hati nih Jawa Barat. Bu, mana ibu-ibu? Bu, angkat tangannya Bu. Hati-hati, ini di Jawa Barat nih sedang ada ala khatarin azim, sedang ada bahaya besar. Pengalaman di Purwakarta bagaimana saya dan kawan-kawan para kiai, para ulama di Purwakarta saudara melawan habis-habisan agar Purwakarta tidak dijadikan sebagai kota berhala. Tadi yang terakhir ingin saya sampaikan, ini penting sekali ya. Pesantren ini beberapa tahun terakhir mau diganggu, mau diganggu, saudara. Jadi ada mau ganggu, mau gusur ini pesantren, mau usir ini pesantren, mau tutup ini pesantren, dan menyebar fitnah. Katanya pesantren ini nyerobot tanah negara. Nah, ini perlu saya luruskan. Jadi supaya semua mumpung ini lagi kumpul nih semua nih, supaya tahu saudara. Tanah ini saudara, sertifikat HGU-nya ya atas nama PTPN, salah satu BUMN. Betul, itu tidak boleh kita pungkiri saudara. Tapi tanah ini sudah 30 tahun lebih digarap oleh masyarakat, tidak pernah lagi ditangani oleh PTPN saudara. Catat itu baik-baik. Poin pertama, sertifikat HGU tanah ini saudara itu milik PTPN. HGU bukan hak milik. HGU hak guna usaha saudara, bukan hak milik. Tapi sudah 30 tahun lebih tanah ini digarap oleh masyarakat, oleh warga saudara, oleh warga Lemah Nendet, oleh warga Kancilan saudara. Mereka menggarap tanah ini dan mereka bertani di tanah ini. Lalu kenapa ini saya mau sampaikan? Nah, yang ingin saya garis bawahi,
Ada undang-undang di negara kita. Perhatikan ini undang-undang, saudara. Satu, undang-undang agraria. Di dalam undang-undang agraria disebutkan, saudara, bahwa kalau satu lahan kosong atau terlantar digarap oleh masyarakat lebih dari 20 tahun, maka masyarakat berhak untuk buat sertifikat, saudara. Ini bukan 20 tahun lagi, sudah lebih dari 30 tahun. Berarti masyarakat berhak tidak? Bukan ngambil tanah negara, saudara. Itu satu. Yang kedua, undang-undang tentang HGU, tentang hak guna usaha. Di situ disebutkan, saudara, sertifikat hak guna usaha tidak bisa diperpanjang atau akan dibatalkan jika satu, lahan itu ditelantarkan oleh pemilik HGU. Lahan itu ditelantarkan oleh pemilik HGU, atau si pemilik HGU tidak menguasai secara fisik lahan tersebut. Itu undang-undang, saudara. Nah, tanah ini HGU-nya milik PTPN, betul. Tapi 30 tahun PTPN tidak pernah menguasai secara fisik, saudara. Catat itu. Dan secara 30 tahun tanah ini ditelantarkan oleh PTPN. PTPN nggak pernah berkebun lagi di sini, saudara. Berarti HGU-nya seharusnya batal. Lalu kalau sudah batal, untuk siapa? Untuk warga yang menggarap, untuk para petani. Kira-kira jelas tidak? Nah, lalu bagaimana maksudnya saya dan kawan-kawan ke tempat ini? Kami bayar kepada petani, bukan ngerampas, saudara. Kami datangin petaninya, ada mau jual lahannya gak? Saya dan keluarga ingin bangun pondok pesantren di sini. Para petaninya rame-rame datang, Habib bayarin tanah kami, Habib, kalau buat pesantren. Jadi mereka datang, ada yang punya 1 hektar, ada yang punya 2 hektar, ada yang punya cuma setengah hektar. Datanglah mereka membawa surat, ditandatangani oleh lurah, saudara. Ada tanda tangan RT dan RW. Jadi tanah ini semua ada suratnya, bukan ngerampas. Itu namanya saya memberi over garap. Saya tidak memberi hak milik, bukan hak milik saya. Nggak ada yang punya hak milik di sini, saudara. Yang ada HGU, dan HGU itu ada masa berlakunya. Setiap 20 atau 25 tahun wajib diperpanjang. Nanti pada saat mau diperpanjang kita lapor, ini bukan lagi, saudara, milik dari kata PTPN. Nah, ini yang perlu saya sampaikan. Jadi jangan dipikir petani rakyat di bawah nggak ngerti undang-undang. Seenaknya merampas sana, seenaknya menyebar fitnah. Tunggu dulu, saudara. Jadi ini kami beli. Jadi semua surat jual belinya, saudara, pergarapnya saya kumpulkan. Semua petani-petani tersebut saya minta KTP-nya, saya foto waktu terima duitnya, saudara. Enggak sampai di situ, bahkan surat setelah beli saya lapor ke camat. Habis lapor ke camat, saya lapor ke bupati. Waktu itu masih Pak Rahmat Yasin yang jadi bupatinya, saudara. Setelah bupati, saya lapor ke gubernur, saudara. Gubernur bikin rekomendasi, saudara. Nah, jadi sekali lagi, ini tanah, ya, HGU-nya memang milik PTPN. Tapi rakyat tidak merampas, tidak. Mereka sebagai penggarap. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Saya bertanya, penggarap itu perampas bukan? Penggarap itu perampok bukan? Penggarap itu pencuri bukan? Saya tidak beli dari pencuri, saya tidak beli dari perampas, saya tidak beli dari perampok. Saya beli dari penggarap, petani yang baik, warga di sekitar sini, saudara. Nah, ini yang perlu saya sampaikan. Nah, sekarang yang bagian paling penting lagi, saudara, apa yang ingin saya sampaikan? Ini saya beli, saudara, dengan uang saya, uang keluarga saya, uang kawan-kawan saya, uang kerabat saya, uang sahabat-sahabat saya, bahkan ada uang titipan umat, dan semua, mau yang dari saya ke, mau yang dari umat ke, semua ini wakaf untuk umat, saudara. Jadi ini nggak ada tanah pribadi di sini, saudara. Kami saat ini mentarget ada 100 hektar tanah di sini, insya Allah akan menjadi markas syariat. 80 hektar, saudara, itu sudah dikuasai oleh markas syariat. Nah, saya katakan sekali lagi, tidak sejengkal tanah pun untuk saya atau putri saya atau cucu saya
atau menantu saya, saudara, atau keluarga saya. Enggak, ini untuk umat. Jadi kalaupun di sini ada rumah yang saya tempati, saudara, kalau saya sudah tidak mengajar di sini, kalau saya nggak mau lagi urus MS, ya saya mesti keluar. Nggak boleh saya tinggal di sini, saudara. Karena ini wakaf untuk umat. Bukan itu saja. Ini kitab-kitab saya beri. Ini ada puluhan ribu judul, saudara. Ini saya kumpulkan dari semenjak saya sekolah. Dulu saya sekolah dapat beasiswa. Setiap bulan saya pakai separuh buat keluarga, separuh lagi buat beli kitab, saudara. Nah, sampai terkumpul sekarang ini puluhan ribu judul. Dan saat ini di Mekah masih ada 207 karton belum ke bawah. Untuk apa? Kitab-kitab ini juga bukan untuk saya pribadi, bukan untuk anak saya, bukan untuk cucu saya, bukan untuk menantu saya, tidak, tapi untuk umat di Pondok Pesantren Markas Syariat, sehingga siapapun boleh untuk baca dan istighfar.